Selamat datang di Padepokan Witasem. Waktu ini, Anda sedang mendengarkan bagian dari novel Silat Langit Hitam Majapahit dengan latar belakang kerjaan Majapahit pada masa pemerintahan Sri Maharaja Jayanegara. Novel ini menceritakan perjalanan Bondan selama berada di Kota Raja. Pemuda yang tumbuh dan berkembang di Pajang ini, pergi ke Kota Raja atas dasar kehendaknya sendiri dan juga dorongan dari gurunya, yaitu Resi Gajahyana. Di dalam novel Langit Hitam Majapahit, selain mengisahkan sepak terjang Bondan, juga ada disebut nama Gajah Mada dan Empu Nambi. Hubungan antara Bondan dan Gajah Mada pun bermula dari keterlibatan mereka berdua pada banyak benturan yang sangat keras. Selamat mendengarkan dan berbahagia. Salam. Bab 1, Menuju Kota Raja. Ketika itu, Bondan yang sudah menduga arah serangan lantas menggeser tubuh. Pranasampar sedikit terkejut dengan kecepatan Bondan, namun hal itu semakin menjadikan dirinya murka. Pranasampar dengan cepat meningkatkan lapis kemampuannya. Ia mengerahkan hampir seluruh kemampuannya untuk menerjang Bondan. Keris Sampar tiba-tiba seperti datang dari segala arah serta memiliki mata pada bagian lancipnya dan memburu Bondan yang berloncatan lincah menghindari serangan. Tetapi arus serangan Pranasampar semakin deras dan kuat, maka dengan terpaksa Bondan memutuskan untuk meladeni serangan Pranasampar. Murid Resi Gajahyana ini tidak mempunyai pilihan untuk menjaga agar dirinya tidak tersayat dengan keris yang mematuk seperti ular liar yang ganas. Suara letupan kecil terngiang di telinga Sampar. Terkejut dengan serangan balik dari Bondan menjadikan Pranasampar nyaris kehilangan ketenangan. Rasa kaget yang luar biasa akibat kekuatan yang keluar dari letupan ikat kepala menjadikan Sampar gelap mata. Ia merasa malu pada dirinya sendiri yang telah meremehkan kemampuan lelaki muda yang tidak dikenalnya itu. Kini semakin besar hasrat Pranasampar untuk menghabisi Bondan. Sebaliknya ketenangan justru lebih besar ada dalam diri Bondan ketika menghindari serangannya. Murid Resi Gajahyana ini benar-benar mampu menempatkan diri dalam benturan pertamanya semenjak meninggalkan Pajang. Ia dapat membaca tata berkelahi Pranasampar, bahkan Bondan mampu membuat perkiraan tentang gerakan susulan yang akan dilancarkan oleh lawannya. Caci maki dan kata-kata kasar kerap terlontar dari mulut Pranasampar. Sangat berisik, begitu yang dipikirkan oleh anak muda dari Pajang yang menjadi lawannya. Tetapi kesabaran Resi Gajahyana dan kehidupan padepokan, tanpa disadari oleh Bondan, memberi dampak yang luar biasa bagi pengendalian dirinya. Bondan tidak mudah terpancing oleh setiap ulah yang dilakukan Pranasampar. Sampar memutar tubuh serta menggetarkan keris seperti angin puyuh. Pada saat itu Bondan merasakan dorongan angin yang begitu kuat dari putaran keris Sampar. Tidak mungkin selamanya dapat menghadapi orang ini dengan menghindar, ia berkata pada dirinya sendiri. Maka Bondan cepat menggeleparkan ikat kepalanya. Ia mulai menangkis dan sesekali membalas dengan kibasan udengnya. Sedikit merendahkan tubuh untuk menghindari terjangan keris Sampar, Bondan segera membalikkan tubuhnya dengan melecutkan udengnya mematuk dada Sampar. Menyadari perubahan itu, Sampar menekuk tubuhnya ke belakang. Bagian atas yang terbuka segera dimanfaatkan Bondan untuk melancarkan tendangan dengan tangan sebagai tumpuan. Terdengar benturan keras ketika Pranasampar masih mampu menolak tendangan Bondan. Karena pada awalnya Bondan merasa tidak ada masalah dengan lawannya itu, ia mulai memikirkan cara untuk melepaskan diri dari serangan Sampar. Kisanak, siapapun dirimu, aku sama sekali tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Aku hanya pengelana yang akan pergi ke Kota Raja, kata Bondan sambil meningkatkan serangan dengan ikat kepalanya disertai dengan pukulan yang bertubi-tubi yang datang seperti gulungan ombak di lautan. Bondan memutuskan untuk membalas serangan sambil menimbang kemungkinan untuk melepaskan diri dari Pranasampar. Getar serangan anak muda dari Kota Pajang ini akhirnya mendorong Sampar melompat surut beberapa langkah. Gelombang serangan yang datang bertubi-tubi telah dirasakan olehnya sebagai awal dari perkelahian yang sengit. Aku harus mempersiapkan diri, pikir Pranasampar. Di luar dugaan, Bondan meloncat surut, menjauhi lingkar perkelahian. Baiklah, terima kasih Kisanak. Semoga engkau mendapat ketenangan, seru Bondan sambil meninggalkan perkelahian, melompati rimbun semak lalu berlari cepat menuju Trowulan.
Sifat keketan, anak ingusan sepertimu telah mencampuri urusan orang dan sekarang kabur dari perkelahian? Berhenti. Sampar mencoba mengejar namun kini ia telah menyadari bahwa anak muda yang dikejarnya bukan pemuda biasa. Prana Sampar yang bernafsu untuk membunuh Bondan pun tiba-tiba disergap keraguan. Meski begitu, ia mempunyai pikiran buruk apabila Bondan menjadi sumber berita tentang tersiarnya kabar pembunuhan Wiratama. Tidak mudah mengalahkannya tetapi ia harus dihentikan dengan segala cara. Tekad Prana Sampar menggumpal di hatinya. Ia tidak membatalkan niat, tangannya berkelebat cepat melontarkan beberapa paku besi yang kemudian meluncur deras di belakang punggung Bondan. Tetapi murid Resi Gajayana ini hampir menghilang dari pandangan mata. Dalam waktu singkat, pemuda ini telah menjauh dari tatap mata pemburunya sekalipun Sampar telah mengerahkan tenaganya untuk mengejar Bondan. Kehilangan buruan menjadi sebab bagi Sampar untuk merasa semakin gusar di penghujung hari. Berulang-ulang ia menendang kerikil dan ranting yang melintang di jalan. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri di satu tempat yang jauh dari jangkauan prajurit Majapahit. Bab 1, Menuju Kota Raja. Serabut merah menggelayut di langit senja Trowulan. Beberapa rumah mulai memperlihatkan gemerlap pelita kecil. Malu-malu debu jalanan menyapa setiap derap langkah yang melintasinya. Bondan Lelana mengayun langkah kaki ke rumah salah satu kerabatnya, Nyi Retna Ayu Indrawati, perempuan tangguh yang menjadi kepercayaan Empu Nambi. Wanita yang berusia lebih dari setengah baya ini juga merupakan kakak dari ayah Bondan. Dalam ayun langkahnya, Bondan merasa bersalah karena peristiwa siang tadi di tepi sungai Brantas. Ia berpikir bahwa jika ia tadi bergerak lebih cepat untuk melerai perkelahian, maka tentu saja korban akan dapat dihindari. Sebenarnya ia berada dalam kebimbangan antara benar dan salah. Namun ia membenarkan keputusannya untuk tidak mencampuri urusan orang-orang yang tidak dikenalnya. Salah satu pertimbangannya untuk tidak turut dalam perkelahian adalah pakaian yang dikenakan oleh Wiratama. Saat pertarungan terjadi, Wiratama tengah mengenakan pakaian berlambang khusus. Sebuah lambang yang menjadi tanda bahwa ia adalah prajurit yang sedang melaksanakan tugas. Maka setiap bantuan yang diberikan Bondan pada saat perkelahian berlangsung dapat saja menjadikan prajurit itu terhina. Dan jika ia tidak membantu pun mungkin perasaan itu akan selamanya ada. Ah sudahlah, kejadian telah berlalu dan tak ada yang bisa aku lakukan untuk menghidupkan mayat tadi. Dan aku juga tidak tahu sama sekali dalam urusan apakah akhirnya prajurit itu terbunuh. Gumam Bondan dalam hatinya dengan penyesalan. Sekalipun masih merasa sulit mengenyahkan ingatan tentang perkelahian siang tadi, Bondan yakin bahwa ia akan melewati kesulitan ini. Satu-satunya penyesalan yang masih membekas cukup dalam di hati Bondan adalah ia tidak dapat merawat jasad Wiratama. Seorang prajurit tidak pantas ditinggalkan begitu saja di sebuah tanah lapang, pikir Bondan. Apalagi jika ia sedang menjalankan tanggung jawabnya. Oh, tidak. Aku berharap bayangan itu cepat beralih pergi dari mataku. Bondan mendesah gusar dengan kepala terkepal dan pelan memukul kepalanya. Gerbang utama kota raja telah ia lalui. Malam itu Bondan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh di ibu kota Majapahit. Setiap mata menaruh curiga kepadanya, satu bentuk pandangan mata yang tak pernah ia jumpai ketika melewatkan masa kecilnya di ibu kota kerajaan untuk beberapa waktu. Bondan mendapati satu keanehan bahwa banyak sekali penjaga yang melakukan ronda pada awal malam. Para prajurit peronda berkeliling menyusur jalanan ibu kota dalam tenggang yang cukup rapat. Persenjataan lengkap terlihat melekat erat di sekujur tubuh mereka. Sambil berusaha menarik sebuah kesimpulan, Bondan berjalan lebih cepat. Ia berhenti di depan sebuah rumah berhalaman luas yang dipenuhi jajar beberapa tonggak kayu berujung pelita dari minyak jarak. Setelah melewati regol halaman dan melintasi lapangan rumput yang berada di bagian depan, Bondan menaiki anak tangga. Tenang ia mengetuk pintu, sesaat kemudian terdengar langkah kaki bergegas membuka pintu. Siapa? Terdengar suara seorang lelaki dari dalam ruangan. Aku Bondan, jawab Bondan dalam kehangatan. Lelaki muda seusia Bondan yang membuka pintu itu sedikit terkejut. Ah, akhirnya kau menginjakkan kaki kembali ke rumah ini, tersenyum lebar lelaki muda ketika melihat paras yang tak asing baginya. Dua orang bersaudara ini lantas berpelukan penuh kerinduan setelah sekian lama terpisah karena Bondan harus mengikuti orang tuanya ke Pajang. Kemudian, di manakah Gumilang? Bondan bertanya. Gumilang bermalam di rumah Paman Benawa, jawab Sela Anggara.
Bondan manggut-manggut mendengarnya. Kemudian mereka saling bercerita tentang babak-babak kehidupan yang memberi kesan mendalam di hati mereka. Tak jarang terdengar gelak tawa keduanya saat mengingat masa kecil yang pernah mereka lalui bersama. Akhirnya tanpa mereka sadar Fajar pun menampakkan diri di ufuk trawulan. Sela Anggara membuka pintu yang diketuk pelan. Seorang pelayan mengantarkan minuman hangat bagi mereka berdua. "Kakang, ada apakah di trawulan saat ini?" Setiap orang menatapku curiga. Bondan bertanya kemudian sambil meletakkan cawan. "Beberapa hari yang lalu terjadi sebuah pembunuhan. Belum diketahui siapa pembunuhnya, tetapi tentunya kematian seorang bala mantri dengan cara yang mengerikan tentu mengguncangkan istana." Suara Sela Anggara terdengar sangat pelan. Seolah ia khawatir terdengar oleh dinding-dinding yang bisa saja bertelinga. Pembunuhan itu dilakukan dari jarak yang cukup jauh. Sebatang paku tertancap di leher Mantri Rukmasara. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan sudah membiru dan mulut yang berbusa. Sela Anggara melanjutkan penjelasannya. Terlebih lagi pembunuhan terjadi ketika keadaan di istana sedang menghangat. Bondan mengerutkan keningnya dengan mata memandang sungguh-sungguh. Kemudian, apa maksud dari keadaan menghangat itu? Sela Anggara menghindari tatapan mata Bondan, namun kemudian terdengar ia menjawab. Orang-orang di sekitar Srijaya Negara mulai menggerakkan tangan. Gejolak-gejolak pun terlihat di permukaan. Namun aku tidak dapat menuduh atau menyebut nama satu demi satu. Karena semua itu masih terselubung dalam mendung gelap. Bondan merenungi jawaban Sela Anggara. Hingga kemudian pengasuh mereka di masa kecil mendekati lalu meminta mereka agar segera beristirahat. Kedua anak muda ini lantas tersenyum dan terkenang betapa kasih Nyai Malini saat mengasuh keduanya di masa kecil. Lantas mereka berdua mohon diri memasuki bilik masing-masing untuk beristirahat. Ketika matahari mulai menggelincirkan ke barat, Bondan yang merasa sudah cukup beristirahat segera keluar dari rumah bibinya. Dengan mengajak Gumilang Prakoso yang mahir dalam mengenali senjata, Bondan pun berencana melihat dari dekat kediaman Mantri Rukmasara. Sambil mengayunkan kaki di sela-sela orang berlalu lalang, kedua anak muda ini berbincang dengan sungguh-sungguh mengenai pembunuhan Mantri Rukmasara beserta putrinya. Gumilang menduga bahwa latar belakang pembunuhan itu adalah karena Mantri Rukmasara menolak tuduhan mencuri hasil panen raya sekitar 4 purnama yang lalu. Pelan Gumilang berkisah, lalu sang mantri meminta bantuan Ki Curik Kemba, seorang tokoh yang disegani di Karangploso, untuk membungkam mulut orang suruhannya. Aku mendengar bahwa sangat sedikit orang yang mampu mengalahkan Ki Curik Kemba yang terkenal dengan pukulan tangan kosong. Konon hantaman Ki Curik Kemba ini sanggup memecahkan batu karang dan melubangi besi yang tebal. Tetapi ia bernasib buruk. Ki Curik Kemba yang justru terbunuh dalam pertarungan di kaki bukit yang terletak di luar Kademangan Wringin Anom oleh seseorang yang tidak dikenal. Aku mendengar ada nama perempuan yang disebutkan ketika pertarungan beberapa waktu lalu di tepi sungai Berantas. Desah Bondan. Gumilang bergumam, "Andini." Lantas panjang lebar ia menjelaskan bahwa Andini berusaha diculik oleh pembunuh ayahnya. Namun upaya si pembunuh ini gagal karena teriakan Andini telah mengundang para pengawal asrama keputrian. Sekelompok pengawal berdatangan mengepung penculiknya. Namun malang menimpa Andini. Orang yang terpergok ini lantas menderaskan 2 batang pasak kecil ke tubuh gadis malang itu. Menurut kabar, penusukan itu diketahui oleh Wiratama. Perkelahian singkat pun terjadi tetapi orang-orang gagal membekuk pembunuh Andini. Ia mampu melepaskan diri setelah melompati dinding batu yang menjadi pembatas halaman, berkata Gumilang. Jadi perkelahian yang aku lihat di dekat padukuhan Watu Kenongo bermula dari tempat ini, gumam Bondan dengan mata seolah mencari sesuatu di setiap bagian jalan yang mereka lalui. Pada saat itu, Bondan menceritakan kepada Gumilang Prakoso bahwa ia bertemu seseorang yang juga menggunakan paku sebagai senjata, termasuk perkelahian yang berakhir dengan kematian Wiratama. Bondan, yang menarik dari serangkaian kejadian ini adalah kemungkinan kaitan peristiwa Mantri Rukmasara dengan kejadian perampokan yang belakangan ini sering terjadi di Wringin Anom. Ah, apalagi ini, bukankah Wringin Anom itu jauh dari sini? Itulah yang masih diselidiki oleh para perwira termasuk Paman Ken Banawa. Gumilang berbisik, ia mengatakan akan memberi tahu pada seorang perwira bawahan Ken Banawa setelah mereka memeriksa rumah Rukmasara. Bondan mengangguk setuju. Tak lama kemudian keduanya telah tiba di depan gerbang rumah Rukmasara.
Dua orang bersaudara ini dengan cepat menyeberangi jalan lalu melompati dinding dan segera berada di dalam rumah Rukmasara. Lalu mereka berkelebat cepat memasuki tiap ruangan secepat dua ekor burung walet. Dalam kehati-hatian mereka bergerak begitu cepat dan tanpa kegaduhan. Mata tajam Gumilang Prakoso melihat kemilau di bawah terpaan matahari. Benda ini berada di luar ruangan. Gumilang keluar melewati jendela yang terbuka, dalam sekejap sudah mencabut benda berkilau tadi. Bondan yang mengetahui pergerakan Gumilang segera menyusul. Sepintas benda ini serupa dengan yang aku jumpai di Watu Kenongo. Oh, benarkah? Titik. Bondan menganggukkan kepala tanpa menyahut pertanyaan Gumilang. Kita tidak dapat sembarangan menuduh. Hanya dua orang yang lihai menggunakan senjata ini. Lihatlah, benda ini nyaris seluruhnya tertancap ke dinding batu. Kekuatan yang mengagumkan, gumam Gumilang. Keduanya lantas meninggalkan rumah Rukmasara yang sudah tak berpenghuni karena penerapan jam malam dari kepala pengawal khusus Kota Raja.